Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali masih di kanal Pharmaceutical Learning Unit. Pada kali ini kita akan membahas topik fitokimia, dan di penghujung di topik fitokimia kita akan membahas salah satu metabolit sekunder yang punya sejarah yang cukup lama dipakai oleh manusia sebagai obat untuk minuman dan juga digunakan sebagai racun. Nah, ada satu alasan kenapa gambar yang Anda lihat itu adalah kopi. Nah, kopi bagian dari keseharian, minuman keseharian kebanyakan dari kita, dan ada kandungan metabolit sekunder yang dinamakan dengan alkaloid yang secara awam kita membuat kita terjaga. Nah, kita coba untuk kita bahas, kita lebih coba untuk mengenal alkaloid itu seperti apa, meskipun mungkin nanti tidak secara keseluruhan, tetapi kita mencoba untuk mengenal lebih jauh apa itu alkaloid, tidak hanya kimianya, kita sedikit sejarah, biologi, sebaran di berbagai tumbuhan, famili, dan sebagainya. Kita masuk aja. Oke. Kita masih cara coret-coret. Jadi judul kita hari ini adalah fitokimia alkaloid. Nah, ada suatu istilah yang unik di sini yaitu alkaloid. Nah, senyawa, golongan senyawa metabolit sekunder terutama dari tumbuhan, jadi bahasan fitokimia, seringkali ada sistem penggolongannya yang didasarkan atas sifat tertentu, bukan langsung terkait dengan variasi atau kelompok-kelompok senyawa di dalamnya. Sebagaimana tanin yang dia disatukan karena sifat kemampuan dia mengkelat protein, maka dalam hal ini alkaloid itu dinamakan alkaloid karena ada sifat alkali atau yang ada kecenderungan ke arah basa. Nah, apakah alkaloid itu? Jadi dia didefinisikan sebagai senyawa yang bersifat basa, mengandung satu atau lebih atom nitrogen, dan biasanya merupakan gabungan dari sistem siklik atau dia cincin heterosiklik. Jadi umumnya kita didefinisikan, jadi dia adalah senyawa, dia bersifat basa,
yang mengandung satu atau lebih atom nitrogen N, dan biasanya dalam gabungan sebagai bagian dari sistem siklik atau cincin heterosiklik. Nah, ada variasi yang cukup besar dari cincin dari sistem sikliknya, dari yang sederhana mungkin satu cincin siklik sampai yang lebih dari satu, dan ada yang lebih sangat kompleks. Jadi ini adalah batasan dari apa yang disebut dengan senyawa alkaloid. Kuncinya ada di keberadaan atom nitrogen, yang ada kontribusinya nanti ke dalam pada sifat basa dari senyawa ini secara umum. Kemudian, nah, hal-hal tentang alkaloid, jadi sejarahnya penggunaannya itu kurang lebih sudah 5.500 sampai 3.000 tahun ini dikenal sebagai bagian dari pengobatan, kemudian minuman, teh, dan racun juga. Nah, namun elusidasi atau isolasi dan dikenal strukturnya itu baru mulai di abad 19. Jadi kira-kira 200 tahunan terakhir itu baru mulai dikuak alkaloid itu seperti apa. Adapun penggunaannya di dalam bahan tumbuhan itu sudah sejarahnya sudah cukup lama. Nah, hingga kini itu dikenal ada ada lebih dari 16.000 senyawa alkaloid ya. Ada turunan alkaloid. Ini dari tumbuhan, ada juga dari hewan, maupun dari yang dari marin, sumber laut. Yang lain, nah, secara biosintesis kita untuk mempermudah karena ada hubungannya sama ENS, secara umum sebagian besarnya diturunkan dari jalur asam amino, tapi sebetulnya tidak hanya dari jalur asam amino. Jadi alkaloid itu juga diturunkan dari prekursor atau dari jalur. Jadi selain asam amino juga dari jalur ada poliketida atau asetat, dari jalur sikimat, dan juga dari jalur mevalonat. Nanti ini dengan terpenoid. Jadi ada mix alkaloid terpenoid. Nah, sebagian besarnya terutama dari asam amino itu secara biosintesis jadi dia umumnya prekursornya itu dari ornitin
ada dari lisin, ada dari asam nikotinat, kemudian asam antranilat, fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Jadi sejumlah besar alkaloid itu umumnya dari prekursor atau kerangka dasarnya dari asam amino ini ya. Nah, bagaimana persebarannya? Jadi persebaran alkaloid ini cukup luas persebarannya. Persebaran alkaloid itu hampir 1/5 atau hampir 1/5 sampai 1/4 sebarannya ada di tumbuhan tinggi. Jadi ada sekitar diperkirakan 20 sampai 30% tumbuhan tinggi. Tumbuhan tinggi itu menghasilkan alkaloid. Nah, khususnya dari Solanaceae apocynaceae ini sebagian besarnya mengandung alkaloid. Jadi ada 60 sampai 70% spesies tumbuhan dari Solanaceae dan apocynaceae itu dia mengandung alkaloid. Jadi kalau kita misalkan ada tumbuhan, spesies tumbuhan yang belum diteliti, dia familinya Solanaceae atau Apocynaceae, ada kemungkinan besar di sana ada alkaloid. Nah, contoh alkaloid, yang penting secara komersial ada quinine, quinidin, ada ajmalin, ada vincristin, ini yang cukup mahal ya, dan berberin. Jadi ini yang umumnya alkaloid ini diisolasi, hasil isolasi dari tumbuhan. Nah, dari tumbuhan di sebagian famili ini ada kekhasan dari alkaloidnya. Jadi di sebagian alkaloid itu bersifat khas pada suku atau famili. Dan umumnya penamaannya akhirnya dihubungkan dengan asal tumbuhannya.
Contohnya apa saja? Contohnya ada kolkisin, ini dari Colchicum autumnale. Ada atropin, saya kira ini cukup terkenal. Ada atropin dari Atropa belladonna. Kemudian ada juga terkenal nikotin, yaitu dari tembakau Nicotiana tabacum. Kemudian ada strychnine, ini dari Strychnos nux vomica. Ini contoh persebaran alkaloidnya. Masih di persebaran alkaloid, jadi perlu diketahui bahwa persebaran alkaloid itu tidak merata dan bahkan ada suku tumbuhan yang tidak mengandung sama sekali. Ini harus kita ketahui. Jadi persebaran alkaloid tidak merata ya, dan banyak suku tumbuhan yang tidak mengandung. Nah, pada sumber manakah dia umumnya tidak temukan? Dia umumnya tidak ditemukan pada gimnosperme, dari paku-pakuan, lumut, dan tumbuhan rendah. Nah, kalau di Angiospermae, ini umumnya banyak pada dikotil dibandingkan dengan monokotil. Nah, famili-famili yang banyak mengandung alkaloid antara lain ada famili yang ini mengandung alkaloid cukup banyak.
Itu adalah terutama ada amaryllidase, ada apocinase, ada asterase, ada boraginase, ada euphorbiase, ada fabase, laurase, liliase, dari loganiase, ada dari menispermase, dari juga papaverase, ranunculase, ada dari rubiase, ada dari rutase, dan solanase. Jadi ada kurang lebih ada 15 famili yang banyak mengandung alkaloid. Nah, gambaran tadi seperti apa struktur dari alkaloid, kita contohkan dari contoh struktur alkaloid. Tadi kita sudah tahu persebarannya, itu penting untuk kita dalam menganalisis tumbuhan, apakah tumbuhan itu sudah diteliti atau belum. Kalau misalkan kita punya patokan persebarannya, ini bisa menjadi referensi untuk kita melihat sejauh mana keberadaan alkaloid di dalam sampel tumbuhan yang ingin kita teliti. Untuk alkaloid, ya contoh-contohnya dari yang sederhana ada sorry struktur alkaloid. Ini adalah asam nikotinat, kemudian ada ini ada fenilalanin, ada yang mirip dengan fenilalanin yaitu tirosin.
Dan ada yang lebih kompleks, misalkan adalah triptofan. Ada juga berberin yang jauh lebih kompleks. Ini ada metoksi. Ini adalah berberin. Dan ada banyak juga senyawa yang jauh lebih kompleks ya bentuk strukturnya. Jadi variasi dari struktur alkaloid itu sangat banyak sekali, dan yang menjadi kunci adalah adanya keberadaan nitrogen. Nah, sifat-sifat umum alkaloid yang lain bagaimana? Jadi sifat-sifat alkaloid dia senyawanya umumnya tidak berwarna, tan warna. Kemudian kebanyakan berbentuk kristal. Ada yang berupa cairan. Pada suhu kamar ada berupa cairan, contohnya adalah nikotin ya. Nah, ini senyawanya sering bersifat optis aktif. Dan terutama karena ada keberadaan N-nya juga ini menimbulkan rasa pahit di lidah. Terutama kalau misalkan dari bahan sampel daun atau buah segar, ini akan lebih berasa ya. Atau ya kalau tahu ada kinin itu cukup pahit. Dia senyawa alkaloid umumnya seperti yang disampaikan di depan tadi, dia bersifat basa. Dan beberapa juga tidak, seperti amina kuartener itu tidak bersifat basa. Nah, kekhasan adanya sifat basa dari alkaloid ini kita bisa melakukan manipulasi diatur asam basanya, yang ini bisa membantu kita di dalam mengekstraksi atau mengisolasi senyawa alkaloid dari satu sampel tumbuhan. Setelah kemudian aktivitas biologis, variasi spektrum aktivitas biologisnya dia juga cukup banyak.
Jadi dari aktivitas biologis, nah dia di tumbuhan, dia pada tumbuhan, ini dia berfungsi secara umum sebagai zat pengatur pertumbuhan. Nah, pada hewan dan manusia, spektrum aktivitasnya bisa bervariasi. Ada yang dia sifatnya sebagai toksin, sitotoksik, mutagenik, dan yang bersifat karsinogenik. Ada juga yang bersifat antibakteri, anti jamur, antivirus, dan juga banyak yang dikenal ada yang aktif terhadap SSP, sistem saluran pusat atau sistem saraf pusat ya. Jadi ada yang sifatnya dia cholinergic, adrenergic, dan lain-lain. Nah, kita juga kenal bahwa narkotika ada di sini. Jadi di narkotika itu adalah kokain, morfin, heroin. Heroin ini turunan dari morfin ya. Ini ada di sini. Jadi itulah dunia dari alkaloid, dari persebarannya di tumbuhan, aktivitas biologis, gambaran struktur, dan sifat-sifatnya. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mengekstraksi alkaloid? Setidaknya ada dua metode, dua cara secara umum. Variasi ya bisa masing-masing sampel bisa bervariasi. Cara ekstraksi alkaloid ini yang pertama dari sampel tumbuhan bisa diekstraksi dengan kloroform atau bisa diekstraksi dengan alkohol semisal metanol atau etanol. Nah, kalau yang dengan kloroform dengan pelarut nonpolar ini biasanya dibasahkan dulu. Ini sebelumnya sebaiknya dibasahkan dulu. Baru kemudian diekstraksi dengan perkolasi atau maserasi ya. Nah, kalau untuk yang
menggunakan pelarut yang polar di metanol atau yang turunan alkohol. Nah, ini awalnya biasanya dikondisikan dalam kondisi asam ya. Asamnya ya asam lemah. Bisa untuk asamnya ini kalau misalkan bisa pakai HCl, kalau asam lemahnya bisa pakai asam astat 10%. Nah, kepada penggunaan asam lemah ini ya, ini nanti hal yang perlu diperhatikan, nanti kan penggunaan asam itu dalam rangka untuk mengkondisikan supaya senyawa yang basa itu menjadi bentuk garam sehingga nanti mudah larut di dalam alkohol. Nah, nanti selanjutnya itu diendapkan. Jadi alkaloid yang melarut tadi diendapkan, kemudian dia diendapkan dengan amonia pekat. Nah, endapan yang diperoleh itu kemudian nanti dicuci dengan N4OH 1%. Nah, inilah yang kemudian bisa dianalisis lebih lanjut. Ini cara sederhana yang kita bisa mendapatkan alkaloid kasar ya, secara umum campuran. Ada cara lain yang memungkinkan untuk kita mendapatkan alkaloid berdasarkan struktur senyawanya. Cara yang lain yaitu cara yang kedua yaitu dari Simplicia itu nanti kita proses dengan melakukan devat pembebasan lemak dulu. Di sini dengan heksana atau petroleum ether. Nah, kemudian selanjutnya dipartisi dengan metanol, kemudian diselanjutkan, kemudian disaring, kemudian dipekatkan. Nah, hasil pemekatan inilah kita kemudian bisa mendapatkan ekstrak metanolik terdevat ya, sudah dibebaskan dari yang lemak. Nah, ekstrak metanolik ini diproses, disuspensikan ini dengan asam tartrat ini sampai pH 5, kemudian dipartisi dengan etil asetat, kemudian dia diberi saturasi, dijenuhkan dulu dengan air. Nah, dari sini kita nanti akan mendapatkan dua macam, yaitu yang pertama kita dapatkan ada fase airnya,
dan kita dapatkan juga bagian atau partisi etil asetatnya. Nah, di partisi etil asetat ini dia mengandung alkaloid yang sifatnya senyawa netral. Adapun kalau di fase air ini masih diproses lagi. Yang tadi sebelumnya kondisinya basah, ini dibasahkan dengan Na2 natrium karbonat, kemudian ini sampai pH 11, kemudian dipartisi dengan etil asetat. Nah, di sini kita nanti juga akan dapat dua bagian. Yang pertama ekstrak air. Di sini ini dia mengandung diamin kuartener atau alkaloid. Dan oksida. Kemudian kalau yang di sini sudah dapatkan partisi etil asetat yang kedua. Ini dia mengandung amin. Jadi alkohol yang mengandung amin primer, sekunder, tersier. Jadi ini teknik ini bisa kita pakai untuk memisah-misahkan kelompok-kelompok alkaloid berdasarkan keadaan nitrogennya. Nah, bagaimana identifikasinya apakah ekstrak kita mengandung alkaloid atau tidak? Maka kita perlu melakukan screening ya. Nah, cara screeningnya untuk cara screening vitaminnya dengan cara spotting, penetesan atau penyemprotan, kita bisa menggunakan reagen Dragendorf, bisa juga Wagner atau Mayer. Nah, reagen-reagen ini prinsipnya adalah berdasarkan pengendapan. Nah, di screening fitokimia itu reagen bereaksi atau penampak noda itu secara umum untuk alkaloid secara umum dibagi dua. Ada yang dia sifatnya mengendapkan atau satunya adalah untuk pembentukan warna. Jadi kalau yang Dragendorf nanti bisa terbentuk di sini ada endapan coklat jingga atau kuning. Kalau Wagner mirip, jadi dia ada endapan coklat jingga. Kalau Mayer itu putih krim. Jadi tidak benar-benar putih kertas begitu ya, tapi lebih seperti krim. Nah, untuk screening bisa juga dengan menggunakan TLC. Kalau dengan menggunakan TLC, dengan setelah dievaluasi dengan eluan yang cocok, maka nanti kita bisa melihat alkaloid secara umum, walaupun tidak semua senyawa alkaloid bisa dilihat dengan menggunakan UV ya. Jadi bisa dengan menggunakan penampak UV di 254 nanometer
atau yang di 365 nanometer. Tapi tidak semua senyawa alkaloid bisa ditampak di UV ya. Seperti yang di spotting, kita juga bisa menggunakan reagen semprot, Dragendorf, atau juga opsinya yang lain adalah iodoplatinat. Nah, kalau yang iodoplatinat ini akan ada bisa coklat, biru, atau putih, atau ada latar biru abu-abu. Nah, untuk pengetesan kandungan alkaloid itu juga ada yang spesifik untuk senyawa tertentu ya. Ini perlu diketahui. Jadi misalkan tadi ada tes uji yang spesifik untuk alkaloid. Semisal untuk alkaloid kafein yang ada di dalam teh itu lebih cocok menggunakan muroksid tes. Nah, kalau analisis KLT bagaimana? Ini hanya sekedar untuk melihat noda. Kalau di analisis KLT bisa menggunakan, di sini adalah kromatografi dengan kertas, atau di sini bisa menggunakan silika gel. Nah, kalau yang di kromatografi kertas maka fase diamnya harus didapar dulu. Dengan dapar sitrat. Dapar sitratnya 5%. Kemudian nanti eluen bisa dipakai, misalkan ada butanol, asam sitrat. Ini dalam air ya. Perbandingannya 870 banding 130. Jadi misalkan 870 mili dan 130 mili. Nah, asam sitratnya ini adalah dari 4,8 gram asam sitrat dalam 130 ml air. Jadi 130 ml itu mengandung kira-kira 4,8 gram asam sitrat. Penampak noda yang digunakan seperti yang disampaikan sebelumnya, bisa menggunakan penampak noda alkaloid. Atau juga bisa dengan UV kalau cocok. Adapun kalau di silika gel ini eluennya menggunakan metanol, amonium fosfat, aluminium. Ini pekat. Perbandingannya 200 banding 3. Atau juga bisa menggunakan kloroform, metanol, apa tuh, yang ini 25%. Perbandingannya 8, 2, dan setengah.
Nah, penampak nodanya di sini bisa UV, ada Dragendorf atau iodoplatinat, dan juga yang ada yang spesifik untuk KLT yaitu Marquis. Di sini hanya untuk KLT ya. Nah, jadi penampakan noda atau kalau di KLT adalah spray reagen. Tadi disampaikan di sebelumnya, kalau di reagennya itu ada yang sifatnya pengendapan, ada yang warna, ataupun kalau yang lebih ke cenderung pembentukan warna bukan pengendapan itu adalah Marquis ini. Alternatif eluen bisa sistem eluen alternatif, antara lain bisa ini ada toluen, etil asetat, dietilamin. Ini perbandingan 70 20 10. Ini bisa digunakan untuk alkaloid secara umum ya. Yang lain ada toluen, aseton, etanol, amonia. Perbandingannya 40 46 2. Ini untuk opium narkotika. Kemudian bisa juga ada alternatif kloroform dietilamin 90/10. Ini bisa untuk kinkona. Ada aseton, air, amonia pekat banding 97/3. Ini digunakan untuk alkaloid yang dari solanase. Nah, untuk alternatifnya, kalau di publikasi atau buku teks bisa jadi juga alternatif yang lain, bisa spesifik pada spesies atau sampel tertentu. Nah, ada juga ada pengukuran kuantitatif yang disebut dengan kandungan total alkaloid. Nah, kandungan total alkaloid atau juga disebut dengan total alkaloid content. Nah, pada dasarnya seperti kandungan total tanin, flavonoid atau fenol, metodenya mirip. Jadi pada dasarnya ini dikalkulasi dengan kurva standar ya. Dia dikalkulasi dengan atau menggunakan kurva standar. Jadi kurva standar dari absorbansi dengan menggunakan spektroabsorbansi terhadap, kalau dalam hal ini adalah terhadap bobot atau miligram alkaloid ekivalen per gram ekstrak ya. Nah, metodenya secara spektrofotometri
Jadinya metode spektrofotometri. Jadi ada pembentukan senyawa yang dia mengabsorb, dan senyawanya itu merupakan ini adalah hasil atau berdasar reaksi antara alkaloid dengan bromokresol green. Yang standar dipakai bisa atropin, misalkan di variasi 20, 40, 60, 80, 100 mikrogram per mili. Ini yang kemudian nanti direaksikan dan dibuat kurva standarnya. Dan nanti bisa ini dibaca pada lambda 470 nanometer. Contoh preparasi ekstraknya atau contoh prosesnya, misalkan ini adalah 1 mg ekstrak, ini dilarutkan di MSO, di methyl sulfoxide, kemudian nanti ditambah 1 mili HCl2N, ini disaring, kemudian dari situ diambil 1 mili dan ditempatkan dalam wadah, ditambah 10 mili kloroform, dan dari sini diambil 1 mili ditambah 5 mili bromokresol plus 5 mili dapar fosfat untuk menetralkan kembali. Selanjutnya dipartisi kembali dengan kloroform, lalu ditambah lagi 5 mili bromokresol plus lagi dapar fosfat, baru kemudian ini di spektro. Nanti juga mirip sama dengan untuk standarnya. Nah, jadi kalau kita punya sampel diatur setelah dipreparasi, kemudian kita dapatkan absorbansi. Nah, absorbansi itulah, jadi nanti kalau kita dapatkan ada absorbansi. Jadi ada absorbansi. Di sini ada AE per gramnya ekstraknya. Maka kalau kita bisa melihat kurva bakunya, sehingga nanti kita bisa menempatkan absorbansi dari sampel, sehingga kita bisa melihat berapa AE per gram dari sampel. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Adapun variasi macam-macam kelompok-kelompok struktur dari alkaloid mungkin menyusul di video yang lain, atau juga bisa merujuk ke
artikel jurnal. Ya mungkin nanti akan kami informasikan di deskripsi. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.